ayah saya menemukan di dinding. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam. Berjumpa kembali dengan saya di cerita atau kisah. Jadi kali ini saya akan bercerita sama cerita ini yang telah disampaikan oleh ayah saya semasa masih hidup. Cerita ini bermula ketika ayah saya mengunjungi tempat, yaitu namanya Ujung Kulon ya, Ujung Kulon, yaitu dengan nama tempatnya adalah Pengguyangan Selawe. Nah, mungkin teman-teman baru dengar ya yang namanya Pengguyangan Selawe. Pengguyangan Selawe ini berada di daerah Ujung Kulon. Jadi tempat ini terisolir ya, jadi jauh dari tempat-tempat keramaian. Jadi tempat ini ada bukit. Oke, kita mulai dari kisah pertama. Awal kisah ini adalah ketika itu saya bersama rekannya menuju tempat yaitu yang tadi saya sebutkan adalah Pengguyangan Selawe. Menempuh jaraknya ini adalah berhari-hari ya. Jadi masuk ke dalam hutan. Jadi banyak sekali rintangan ya, naik turun dan melewati rawa ya, seperti itu. Dan kita singkat saja, sampailah di suatu tempat. Tempat ini adalah tempat yang seperti dataran savana ya, rumput luas. Tapi di sana terdapat kubangan ya, buat kubangan. Jadi kubangan itu, jadi setiap ada kubangan, terus berapa meter kemudian ada lagi, jadi kubangan ini banyak, maka disebut dengan Pengguyangan Selawe. Kenapa sebut dengan Pengguyangan Selawe? Nah, ada suatu tempat atau waktu di mana para binatang penghuni di Ujung Kulon ini berkubang di sana. Seperti, maaf ya, disebutkan seperti harimau ya, kumbang, ular atau badak atau apa, dan berkubang di sana seperti itu. Tapi tidak itu di waktu-waktu tertentu saja. Nah, makanya ayah saya ke sana ternyata tidak menemukan binatang yang berkubang di sana karena belum waktunya mereka berkubang di sana ya. Dan ayah saya juga lama menunggu di sana. Dan ada satu lagi, ayah saya menemukan di dinding batu. Itu di dinding batu ada tebing batu. Di sana disebut dengan apa ya, lebah kecil itu disebut, kalau di daerah sana disebut dewel ya, kayak lebah itu. Jadi dewel putih sebutnya. Nah, jadi dewel putih ini bentuknya putih. Kalau umumnya biasanya hitam, tapi kalau ini bentuknya putih. Sangat jarang sekali karena dewel putih ini biasanya berada di tempat-tempat yang angker seperti itu, jarang terjamah manusia tempatnya. Makanya kebetulan ayah saya itu mengambil secara memanjat dengan rekannya itu ke atas dan mengambil. Ternyata dalam, jadi cara mengambilnya itu dengan kayu dimasukin ke dalam lubang terus coleknya seperti itu, dan alhamdulillah dapat. Apa dari manfaat dari dewel putih ini? Banyak sekali orang-orang yang berpendapat dan orang-orang dijadikan jimat atau dijadikan sesuatu hal-hal yang di luar nalar ya, karena dewel putih ini faedahnya adalah, atau manfaatnya adalah, sebagian yang percaya adalah untuk memancing ikan. Nah, barang siapa yang punya dewel putih ini, nilamnya ya, yang disebut dengan itu nilamnya,
itu akan mudah untuk mencari ikan atau untuk memancing ikan ya. Jadi ikan ini apa namanya istilahnya, pengasih ikan. Jadi kalau kita mancing mudah mendapatkan ikan seperti itu. Oke, saya punya cerita waktu saya ke Bandung. Saya ke daerah Cililin, di situ ada bendungan-bendungan kan banyak, di Saguling ya, Saguling. Nah, saya di sana ketemu kayak kakek yang mancing seminggu, bayangin. Seminggu di pinggir Saguling, di pinggir air lagi mancing. Beliau membuat saung dan masak di sana, tidur di sana. Dan saya berkenalan dengan kakek itu. Nah, beliau bertanya, dari mana? Saya dari Pandeglang, Banten, seperti itu. Beliau mengatakan, oh Banten. Saya bertanya balik kepada kakek itu, kakeknya berapa hari di sini? Beliau mengatakan seminggu di sini. Apakah kakek mendapatkan ikan atau yang kakek pancing? Tidak begitu banyak, sebagian ya. Kalau kita sebutnya jong gitu. Jadi si kakek itu tidak mendapatkan apa-apa ya, seperti itu. Nah, di situ saya bercerita tentang tewel putih ya, tentang tewel putih. Beliau langsung melihat saya, langsung, "Adek punya nggak?" Seperti itu. Saya kaget, kok kakek ini tahu gitu. "Punya nggak adek?" Wah, rasa itu ayah saya dulu punya, seperti itu. "Oh iya, sekarang ada nggak? Kalau ada, saya beli, berapapun saya beli." Saya kaget seperti itu. Saya kaget kan, kagetnya. Hah? Oh, si kakek ini tahu gitu. Jadi itu memberikan saya makin yakin gitu ya, makin yakin bahwa manfaatnya si tewel putih itu sendiri. Seperti itu ya. Jadi itulah. Oke, kita kembali lagi ke Penggungan Selawe ya. Tujuan dan rencana ayah saya ke sana itu tidak sekedar untuk ya, berjalan-jalan atau mengatur saja. Jadi bapak saya itu ada tujuan untuk observasi ke sana, dan beliau ada keperluan sama rekan-rekannya ke sana, dan ketemulah dengan tempatnya Penggungan Selawe. Makanya saya sendiri belum pernah ke sana ya, belum tahu, tapi saya mengetahui cerita Penggungan Selawe ini adalah dari ayah saya sendiri, seperti itu. Oke, mungkin teman-teman yang pernah mendengar Penggungan Selawe atau pernah mengunjungi ke sana, dan kita berbagi ya pengalaman, karena Penggungan Selawe ini belum pernah pernah diberitakan atau diceritakan oleh teman-teman yang lain. Saya baru dengar dari ayah saya sendiri ada Penggungan Selawe di sana. Kenapa disebut dengan Penggungan Selawe? Adalah pengguyangan 25 pengguyangan ya, ada kubangan seperti itu. Walau alam ya. Oke, terima kasih. Mungkin teman-teman bisa komen ya, dan share. Jangan lupa like and subscribe di channel kami. Terima kasih. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.